Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Blog. Setelah berbulan-bulan kita ngepoin beberapa foto dan video yang berasal dari negara India sana, ternyata di awal Desember 2021 Yamaha Indonesia atau YIM itu akhirnya secara resmi teman-teman sekalian merilis dua varian dari Yamaha R15, iterasi keempat di seluruh dunia dari Yamaha R15. Namun di Indonesia punya nama khusus, yaitu Yamaha R15 Connected, dan nanti kita akan lihat satu lagi namanya yang lebih spesial adalah Yamaha R15M Connected ABS. Nih dia motornya teman-teman sekalian ya, kanan dan kiri. Kanan ini menggunakan warna biru dan yang ini juga keren juga, yang kiri juga menggunakan warna hitam. Dua-duanya ini merupakan versi dari Yamaha YZF R15 Connected, belum pakai yang M. Nanti kita akan lihat yang M kayak apa bedanya dan perbedaan dengan Yamaha R15 Connected biasa gitu ya. Nah yang ini tuh harganya sekitar 38 jutaan rupiah on road Jakarta, dan pasti akan berbeda bila teman-teman sekalian berada di luar Jakarta, karena memang biasanya sih BBN balik nama itu memang nggak sama gitu loh teman-teman sekalian. Nah langsung aja, saya sendiri masih kepo gitu ya. Pengen lihat sebenarnya apa detail yang dihadirkan oleh Yamaha Indonesia di Yamaha R15 Connected dulu. Nanti baru kita akan bisa sampai lihat di Yamaha R15M Connected. Yuk. Nah, saya udah langsung berada di samping dari Yamaha R15 iterasi 4 atau generasi keempat yang disebut sebagai Yamaha R15 Connected di Indonesia. Udah kelihatan ya, dari depan aja ini teman-teman bisa lihat sini ya, bodywork bagian depan atau boleh dibilang penampakan dari depan itu berubah banget gitu loh teman-teman sekalian. Jika di Yamaha R15 sebelumnya itu kita menggunakan headlamp itu double kin ya, double kin kanan dan kiri gitu ya, walaupun sudah LED. Namun di Yamaha R15 yang connected itu dia headlampnya itu hanya satu di tengah. Baik itu lampu dekat maupun lampu jauh ada di sini teman-teman sekalian. Dia menggunakan LED, tipenya proyektor, hadir di lubang yang biasanya ditempatkan sebagai funnel ya, air funnel inlet funnel untuk ram air gitu loh teman-teman sekalian. Nah di samping sini ada kayak lampu DRL dan ini sudah LED. Nanti kita coba nyalain yuk. Nah teman-teman sekalian, jadi kayak gini nih ya. Kita bisa lihat ya dari depan itu hadir benar-benar perbedaannya di sini. Dan teman-teman mungkin bisa lihat di sini ya, saya coba nyalain. Wow. Ini dia itu ya masih berhenti gitu ya. Angin itu hanya didefleksikan di bagian dalam ke samping, ke kanan dan ke kiri. Sementara posisi dari headlampnya itu dibuat sebuah mounting headlamp atau tempat headlamp terpisah. Walaupun ini segi, namun lampu headlamp LED jauh dekat ini menggunakan model projector tuh hadir di tengah, itu bulat sendiri. Sementara nih teman-teman sekalian nih, kita bisa lihat di sini lampu untuk bagian alis DRL-nya itu cakep banget ya, panjang, mengalir dari sisi pinggir ke sisi tengah gitu ya, mengalir dari sisi pinggir ke sisi tengah. Dan itu semuanya LED. Nih teman-teman sekalian juga bisa lihat di sini. Dan ini tuh keren banget kalau bagi saya. Bagian depan head shaft-nya itu di bagian tengah itu bentuk lubangnya ini seperti huruf M. Ini memiliki arti atau filosofis bahwa secara desain memang pada dasarnya R15 yang ini nih ya, generasi yang ini, yang R15 Connected ini memiliki bagian depan itu terkoneksi desainnya dengan Yamaha YZR M1 yang dipakai di MotoGP. Dan ini juga menurut saya adalah corporate design terbaru dari Yamaha yang hadir di banyak banget motor-motor Yamaha R series terutama sekarang ini. Kayak misalkan terakhir hadir di Yamaha R7. Secara umum basically ini mirip banget sih dengan Yamaha R7. Ya jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan kalau kita bisa lihat ya, shape-nya itu sedikit lebih mulus bila dibandingkan dengan Yamaha R15 yang versi sebelumnya teman-teman sekalian. Jadi ini tuh memang jauh lebih mulus. Nih ya, saya coba zoom ya.
ya. Dan ini tuh ternyata ada ukuran dan ada hitungan ya teman-teman sekalian. Di mana CX coefficient drag-nya itu lebih kecil. Dan ini akan menghadirkan boleh dibilang sapuan angin aerodinamika yang bisa membuat motor ini melaju lebih kencang, terutama di stride. Nah, jadi seperti itu. Untuk bagian depannya hadir tetap kaca spion ya. Kaca spion yang bisa ditekuk, tutup ya, tutup dan dibuka. Ini tidak banyak perubahan ya. Sementara itu selain front cowl depan, dia tuh ternyata layering di bagian samping. Dan di bagian samping tuh dihadirkan kayak deflektor khusus sih di sini ya, untuk bisa mendefleksi angin yang hadir langsung ke tangan. Dan ini tuh punya fungsi dari aerodinamika sendiri menurut saya ya. Gitu loh teman-teman sekalian, sehingga angin yang hadir di samping ini tidak menyentuh tangan dan bisa menghadirkan kayak vortex dari sinar yang begitu lebih banyak dan bisa membuat kayak friksi udara yang bisa akhirnya mengurangi dari speed. Nah, jadi sebenarnya kenapa dibuat kayak gini? Nah, ini menurut saya lebih ke masalah estetika. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya bisa aja dilanjutin ke atas. Cuman secara estetika memang jauh lebih bagus kayak gini. Jadi ada kesan layering atau bertumpuk-tumpuk di sini. Sementara kita bisa lihat juga untuk bagian sampingnya kayak gini teman-teman sekalian. Menggunakan warna hitam dengan tulisan R15. Terus ada dua warna yang di bawah ada agak turquoise, yang di atas warna biru. Sementara side fairing untuk yang versi ini tuh warna hitam. Dikombinasi dengan warna biru khas dari Yamaha. Oke, itulah teman-teman sekalian ya. Oke, lalu kita bisa juga lihat kehadiran dari suspensi. Suspensi depan upside down ya, suspensi depan upside down nih. Ini 37 mm ya dari Kayaba. Nah, dari Kayaba made in Indonesia. Sana ada tulisannya nih teman-teman sekalian. Kebaca nggak ya? Tuh ya, Kayaba masih sama sepertinya dengan R15 generasi sebelumnya ya. Dan dia menghadirkan velg yang sudah didesain khusus untuk tubeless ya, di ban tubeless kayak gitu ya teman-teman sekalian. Ini cukup lebar, dibalut oleh ban IRC Roadwinner. Sementara kita bisa lihat juga sistem pengeremannya, cakram. Di sini tidak ada grid speed sensor yang mengartikan bahwa dia belum ABS. Sementara kita bisa lihat juga kalipernya itu tidak ada ininya ya, tidak ada mereknya. Itu nanti akan berbeda bila dibandingkan dengan Yamaha R15M yang akan kita lihat nanti teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti ini ya. Sip. Di bagian suspensinya, dia suspensinya menggunakan warna gold dan ini cakep banget ya. Kita bisa lihat juga di bagian samping ya, desain dari front fender ya. Dia tuh sebenarnya kayak yang hitam, cuman agak sedikit biru gitu, ada glitter kecil gitu. Sama lah antara bentuk side fairing, maksudnya warna di side fairing hadir juga di front fender dari Yamaha R15 ini. Oke. Kita bisa udah lihat ya, dari depan CX atau coefficient drag-nya lebih kecil dan membuat dia lebih cepat, dan ini layering sama teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat juga nih ya, lampu sennya masih menggunakan model yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya dari Yamaha R15 teman-teman sekalian. Sip. Lalu kita akan pindah ke bagian atas. Nah, saya akan mencoba melihat secara detail untuk yang bagian atas teman-teman sekalian. Triple clamp-nya ini spesial banget. Jadi kalau kita lihat ini itu mirip seperti kalau kita ngelihat triple clamp atau T atas dari model-model R series yang ada di atasnya, big bike terutama seperti R1, R6, R7 dan bahkan juga secara umum mirip-mirip M1 ya. Terutama di sini ada kayak bolong-bolong kayak gini. Dan ini akan membuat triple clamp sendiri tidak memiliki bobot yang terlalu tinggi. Dan ini pun ada tujuannya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini kuncinya masih berjenis secure key shutter ya. Dia ada untuk kunci stang gitu ya, dan untuk ignition seperti biasa, dan ini nutupnya kayak gini. Kuncinya bentuknya kayak gini ya. Ya, bentuknya seperti ini. Ada tulisan R di atas dan digrafir laser di bagian bawahnya.
Kayak spesial banget ya. Niat banget gitu sampai digrafir-grafir laser kayak gini ya. Dan sekarang kita bisa lihat lagi untuk bagian dashboardnya. Wes, ini dia dashboardnya teman-teman sekalian. Dashboard dari Yamaha R15. Jadi secara umum dia itu nggak jauh beda ya, dimensi dan bentuknya. Kotak persegi panjang, terus ada kayak shift light di atas, terus ada beberapa pencetan-pencetan tombol untuk select dan resetnya dan segala macam. Ini kalau kita nyalain kayak gini, hi buddy, boleh dibilang hampir sama bila dibandingkan dengan Yamaha R15 yang versi sebelumnya. Bagaimana untuk yang R1M? Nanti kita akan lihat juga nih teman-teman sekalian. Namun kita akan lihat dulu di Yamaha R15 ini. Di sini ada apa aja? Ada gear indicator, ada tachometer, speedometer, terus ada fuel bar ya, fuel bar meter, terus habis itu nih ada MID, multi information display ya. Average bahan bakar liter per 100 km sorry. Gitu. Kita bisa lihat juga di sini select apa aja yang diobi. Ini average speed ya atau kecepatan. Ini odometer, udah 4 km. Ini trip meter 1 yang bisa di reset. Wah, ini trip meter 2 juga bisa di reset. Seperti itu. Dan ini trip F. Wah, ini kayaknya ada hubungannya dengan fuel. Ini juga bisa di reset. Dan ini adalah jam, gitu loh teman-teman sekalian. Gitu ya. Jadi pada dasarnya tidak banyak berubah. Lalu di sini ada beberapa lampu-lampu ya. Ada kayak lampu kanan, lampu kiri. Lampu sennya baik kanan maupun kiri dia itu tetap satu teman-teman sekalian ya. Lalu setelah itu kita beralih ke bagian handlebarnya. Untuk Yamaha R15 ini untuk bagian kanan ya. Sama ya, throttle grip, lalu ada rem depan, master. Terus ada ini engine kill switch ya, engine kill switch untuk matiin dan untuk standby hidup gitu loh teman-teman sekalian. Lalu di bagian sini itu ada kayak pilih, ini untuk nyalain hazard. Jadi kalau kayak gini dinyalain ke kanan ya, itu hazardnya nyala. Nih coba kita. Nah jadi seperti ini teman-teman sekalian, ketika hazardnya itu menyala. Keren kan ya? Sip. Balik lagi di bawah hazard itu ada kayak klakson. Starter ya, sorry. Starter, lalu di bawahnya tuh ada kayak kabel push pull, ada 2 gitu ya. Ada kabel push pull 2. Sementara setelah kita beralih melewati triple clamp di handlebar kiri, apa aja yang ada? Ini, jadi ada 3 saklar ya, lalu ada kayak di atas itu ada lampu jauh, lampu dekat, ada pass beam. Jadi pass beamnya itu bukan di pencet-pencet di depan, tapi dia pakai pencet gini gitu teman-teman, ke bawah ya. Kita bisa lihat ini standar, ada kayak lampu sen ya, milih kanan atau kiri, dan ini horn atau klakson. Nah ini adalah tuas dari yang namanya kopling. Dan memang tuas koplingnya itu memang jadi untuk R15 Connected itu memang enteng banget sih kalau menurut saya sih. Ini enteng banget dan diperkirakan untuk macam-macam tuh tidak akan membuat tangan kita capek gitu ya. Dan ini tuh memang punya special resep khusus yang dihadirkan di Yamaha R15 ini teman-teman sekalian, yaitu kehadiran assist and slipper clutch. Wah, adanya di sini nih ya, assist and slipper clutch. Nah salah satunya ya, dia tuh assist and slipper clutch itu memang untuk mempermudah proses dari transmisi sendiri. Jadi dia akan lebih mudah, lebih licin untuk bisa naik gear shift atau downshift gitu ya. Namun selain itu dia akan membuat feel dari narik koplingnya akan jauh lebih ringan gitu loh teman-teman sekalian. Basically mesin yang dipakai di Yamaha R15 Connected ini sama dengan Yamaha R15 yang versi sebelumnya teman-teman sekalian ya. Versi sebelumnya yaitu mesin 155 cc single overhead camshaft berpendingin cairan VVA dengan variable valve actuation dengan power maksimum itu sampai 19 horsepower di 10.000 berapa gitu ya, 10.000 rpm, nanti kita akan cek. Yang pasti powernya ini sampai ke 19 horsepower, ini tinggi banget. Dan dia tuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Yamaha R15 yang versi India. Kenapa tuh? Karena Yamaha R15 versi India dia sudah menganut model emisinya jauh lebih ketat. Dia tuh barat berapa yang itu tuh mirip-mirip dengan Euro 4. Nah,
Dan itu hadir kayak perbedaan di catalytic converter di bagian bawah yang lebih padat dan membuat torsi yang dihasilkan oleh mesin itu jauh lebih rendah. Dan kalau torsi lebih rendah itu akhirnya maksimum dari power yang dihasilkan pun akan jauh lebih rendah. Sekitar setengah HP lebih rendah gitu ya kalau yang versi yang India teman-teman sekalian. Nah, kita bisa lihat lagi. Lanjut, secara umum desainnya ya, bisa lihat ya di sini ya. Keren banget. Dan dia itu shape-nya itu masih mempertahankan model dari R15 sebelumnya. Namun untuk bagian depannya memang sangat-sangat berubah. Nih kita lihat dulu yang versi hitamnya. Ini juga min banget teman-teman sekalian. Untuk versi hitamnya di bagian depan hampir tidak ada grafis sama sekali. Di bagian samping hanya ada satu tulisan R15 dengan font yang sama dan warna tuh abu-abu campur biru telur asin kayak gitu. Nah, biru telur asin pokoknya biru muda lah. Nah, namun secara umum bentuknya atau shape-nya itu boleh dibilang sama-sama keren nih teman-teman sekalian nih. Cakep lah kalau boleh dibilang seperti itu ya. Dan kita bisa lihat lagi tidak ada banyak perubahan gitu ya. Dan perbedaan bila dibandingkan dengan yang warna biru. Oh ya, satu lagi teman-teman sekalian, hampir aja kelupaan. Nih walaupun dashboard dari Yamaha R15 ini itu sama dengan versi Yamaha R15 yang versi sebelumnya atau generasi sebelumnya, kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, itu ada kayak tanda telepon di sini ya. Dan memang dashboard dari Yamaha R15 Connected ini seperti juga namanya, dia sudah masuk fungsional sebagai dashboard yang bisa terkoneksi dengan ponsel teman-teman sekalian melalui aplikasi Y Connected yang ada di aplikasi di Yamaha, di motor-motor Yamaha sekarang ini. Dan biasanya kita temukan ini tuh di beberapa motor-motor matic Yamaha. Namun sekarang kita bisa lihat aplikasi dari connectednya Yamaha ini hadir di motor-motor Yamaha yang versi sport. Ya, ini adalah versi yang Yamaha R15 ya, R15 Connected teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Dari bagian tadi itu mesin, kita lihat juga ini untuk bagian shape dari fuel tank. Fuel tank ini model di cover gitu, cover plastik. Teman-teman sekalian biasanya kenal ini dengan model kondom kayak gitu. Nah, dia tuh di dalamnya sendiri ada kayak fuel tank aslinya yang besi itu loh teman-teman sekalian. Dan dia covernya itu juga nggak sembarangan cover karena itu layered ya. Di tengah itu beda sendiri plastiknya, lalu di kanan dan di kiri itu jadi kayak ada 3 bagian, kanan, kiri, dan tengah dengan warna ini. Hadir juga fuel cap filler dengan tutup yang udah rata. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Kita bisa coba aja sekalian ya. Nah, kayak gini jadinya. Nah, rapi banget ya. Kita bisa lihat tutup lagi dan teman-teman bisa lihat di sini ada kayak Yamaha Motorcycle Connect. Ini menandakan bahwa perbedaan yang paling signifikan di model Yamaha R15 Connected adalah motor ini sudah bisa terkoneksi dengan handphone teman-teman sekalian. Bisa menghasilkan beberapa informasi seperti kayak konsumsi bahan bakar dan lain-lain. Nah, balik lagi ya, kita bisa lihat juga joknya teman-teman sekalian. Cukup lebar ya, dan ini tuh nggak sembarangan bikin kayak biasa gitu, cuma karena ini dibuat seperti huruf M, seperti kayak bukaan dari ram di depan gitu ya. Jadi bentuknya huruf M gitu. Dan ini tuh kalau menurut saya sih ini cukup empuk ya, cukup empuk. Dan dia tuh karena dia lebar, dia akan mengakomodasi berbagai panjang tubuh teman-teman sekalian, posturnya. Jadi kalau yang posturnya mungkin tinggi itu bisa agak lebih jauh, dan untuk postur yang lebih rendah atau lebih pendek dia akan bisa ke depan. Antara jok depan dengan jok belakang itu hadir terpisah dengan, teman-teman sekalian bisa lihat kunci belakang itu bisa dibuka sendiri. Nah, kalau teman-teman sekalian kepo ya, nih bentukannya ini ya. Kalau untuk yang depan ini nggak gampang karena ada bukan yang lain. Dan di bagian dalamnya nih teman-teman sekalian ya, ada apa aja, ada kayak flasher kayaknya nih ya.
flasher atau apa gitu, saya nggak tahu. Terus ada beberapa tempat-tempat kunci, jadi kuncinya tuh nggak dikasih bungkus, jadi langsung dijepit di tempat khusus gitu loh teman-teman sekalian. Kompartemennya nggak terlalu lebar lagi di sini gitu, mungkin bisa taruhin lap atau apa segala macam di sini. Di sini juga ada kayak box elektronik, saya nggak tahu nih apa gitu ya. Cuman di sini itu cukup lah buat naro-naro. Mungkin kalau teman-teman sekalian punya kayak mantel hujan, tapi yang modelnya cari yang tipis, sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan space atau kompartemen di bagian sini kalau untuk make Yamaha R15 ini gitu. Jadi seperti itu teman-teman sekalian ya, secara umum begini. Dan kita bisa lihat, nih saya coba tutup dulu ya. Oke. Bagian sampingnya itu tetap punya aero, dan ini adalah khas banget Yamaha R15 dan Yamaha R series, boleh dibilang seperti itu. Oke, tidak terlalu banyak perbedaan, dan ini tuh memang bisa mengalirkan udara dari depan. Jadi streamline-nya dapat banget. Sementara bodi bagian belakangnya itu, terutama untuk bagian fender belakang, dia menggantung ya. Di bagian dalamnya itu ada besinya, di luar di cover pakai plastik, dan lampu sennya itu terpisah kanan dan kiri. Masih menggunakan bulb seperti yang lampu sen depan, ada lampu untuk menerang plat nomor, dan juga ada mata kucing yang warna merah. Nah, jadi seperti itu untuk bagian belakangnya. Nih, ya. Untuk yang sebelah kirinya, saya kasih tahu teman-teman sekalian. Nih, jadi seperti ini. Untuk yang sebelah kiri dari bagian belakang, boleh bilang nggak terlalu banyak berbeda. Dan kalau kita turun sedikit ke bawah, ya, untuk yang versi R15 Connected, dia menggunakan monoshock berwarna apa nih ya, silver gitu, silver, lalu ada kayak linknya gitu loh teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat di sini, ini linknya tuh, link, sorry ya, coba untuk difokuskan. Wow, 2 PK masih sama ya. Dan ini bentuk dari footpacknya. Ini adalah untuk bagian footpack dari pembonceng. Swing armnya sudah model banana begitu, sama seperti varian-varian sebelumnya. Itu hadir juga sistem pengereman belakangnya sudah cakram. 1 piston kaliper dari Nissin. Kalau ini ada mereknya Nissin, 1 piston kaliper. Dengan ban belakang yang velgnya ini sudah didesain untuk apa namanya? Untuk ban cubles juga, teman-teman sekalian. Di sini ada tulisan Made in China, buatan China dia. Gak gitu banyak kelihatan, cuman memang ada tubeless. Lebar ini sekitar berapa ya? 3,5 atau 4 gitu ya. 3,5 atau 4. Dengan ban belakang ukuran 140, 70, 17 dari IRC Roadwinner RX berapa ini ya? Coba kita cari. IRC RX01 Rear Z. Gitu. Teman-teman pasti udah ngeh banget sama yang namanya patternnya IRC. Jadi seperti itu teman-teman sekalian yang R15. Yang R15 yang hitam pun boleh dibilang memang juga sama gitu loh teman-teman sekalian. Ya. Di bagian belakang udah ada tulisan juga ANS, Assist and Sleeper Clutch. Jadi untuk yang versi yang connected sendiri ya, versi connected sendiri. Jadi belum yang versi R15M itu sleeper clutch itu sudah fix. Jadi apa namanya, bawaan lahirnya dia gitu loh teman-teman sekalian. Dan nih teman-teman sekalian, salah satunya yang bisa jadi contoh, teman-teman sekalian bisa pasang bobin di bagian belakang dari swing armnya. Dan ini swing arm untuk bagian kanan dan kiri. Swing armnya memang agak sedikit berbeda ya antara kanan dan kiri, dan memang desainnya pun logikanya berbeda karena di sebelah kiri itu ada kayak rantai gitu lah teman-teman sekalian. Jadi dia tuh ada kayak coakan bolong di sini untuk tempat akses dari rantai, putaran rantai gitu teman-teman sekalian. Dan untuk yang warna hitam, suspensi belakangnya juga menggunakan warna silver gitu loh teman-teman sekalian. Oke, kita akan lihat dulu secara full. Secara umum sih keren. Ya, R15 warna hitam connected dan juga R15 warna biru teman-teman sekalian ya. Ini keren banget. Yes, mantep. Teman-teman bisa lihat di sini untuk warna birunya. Saya akan coba muter, lihat untuk paparan sebelah
kiri, dan itu memang keren. Baik yang hitam maupun yang biru. Fix deh. Ya. Dengan versi standarnya aja udah dikasih yang namanya assist and sleeper clutch atau versi connected biasanya gitu ya. Dan juga connected. Tetap aja versi yang lebih mendasar dari R15 bila dibandingkan R15M itu menurut saya sudah memberikan boleh dibilang sebuah standar baru dari motorsport 150 cc full fairing di Indonesia. Kehadiran itu memang fenomenal gitu ya teman-teman sekalian ya. Yes, teman-teman sekalian, kalau misalkan kepo juga silahkan datengin beberapa dealer-dealer Yamaha untuk bisa melihat secara langsung dari motor ini. Saya juga jadi makin kepo nih, pengen tahu nanti bagaimana feel pada saat dipakai ngebut gitu ya, kayak misalkan di track atau di sirkuit. Karena ini nih salah satunya klaim dari CX, parameter CX atau koefisien drag angin aerodinamis dari fairing depannya itu kecil, dan ini tuh membuat motor jauh lebih bisa dipakai untuk ke depan. Nah, saya ingin mencoba nih motor ini dalam kondisi statis. Kayak apa rasanya? Yuk ikuti saya yuk. Nah teman-teman sekalian, kita akan cobain motor ini dalam keadaan statis. Bagaimana impresi ergonominya? Langsung aja yuk. Kita turunin dulu yang pertama pasti pedok standarnya ya. Wes. Yaps. Oke. Pedok standar berat banget teman-teman sekalian ya. Oke, langsung aja kita naikin. Nih teman-teman sekalian. Wow. Ketinggian dari joknya itu tidak beda bila dibandingkan dengan R15 yang generasi sebelumnya kalau menurut saya. Karena memang pada dasarnya baik sasis maupun kaki-kakinya itu tidak banyak berubah. Jadi boleh dibilang memang ini tinggi ya. Kaki saya tuh cuma punya jangkauan itu 75 cm ya. 75 cm dan ini jinjit banget gitu lah. Dan ini memang secara umum sih sudah diduga sama saya karena memang basis sasis dan juga kaki-kakinya tidak banyak berubah. Teman-teman bisa lihat segitiga ergonominya begini pada saat riding. Dia itu memang agak sedikit turun ya, sama seperti R15 sebelumnya karena memang posisi dari handlebarnya itu berada di bawah dari triple clamp atas atau under yoke ya, boleh teman-teman sekalian bisa lihat seperti itu. Dan yang perkiraan saya berbeda itu tetap bagaimana terpaan angin dari depan karena Yamaha sendiri bilang memang koefisien drag dari motor ini itu berubah. Dan teman-teman bisa lihat pada saat saya berusaha untuk tuck in itu boleh dibilang angin itu memang cukup menerpa ke atas dan tidak mengenai dari bagian helm, hanya sedikit aja, mungkin hanya ketemu dengan spoiler belakangnya. Dan motor ini memang menurut saya racing banget. Beratnya ya masih sama sih, persis sama dengan R15 feel dari bobotnya dari R15 yang baru ini, yang R15 connected bila dibandingkan dengan R15 yang sebelumnya. Yes, jadi seperti ini teman-teman sekalian, segitiga ergonominya racing, tidak menghilangkan karakteristik dari R15 sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian yang biasa pakai R15 sebelumnya, pas naik R15 yang ini yang connected itu tidak akan merasa kaget dengan segitiga ergonominya. Jadi memang persis sama. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian dari impresi ergonomi pada saat motor ini diposisikan statis. Nanti kita akan coba bagaimana pada saat di track. Nanti deh kapan? Kira-kira pada saat Yamaha mulai menghadirkan kayak track day atau misalkan test ride di sekalian. Tadi udah kita kupas tuntas ya mengenai Yamaha R15 connected yang dibanderol dengan harga 38 jutaan on the road Jakarta. Boleh dibilang memang ini merupakan boleh bilang ini adalah all new bike ya. Bodyworknya berubah banget gitu ya, dan beberapa hal juga dihadirkan itu signifikan. Perbedaannya bila dibandingkan dengan iterasi ketiga atau generasi ketiga dari Yamaha R15. Di Indonesia sendiri, kita baru menikmati Yamaha R15 itu mulai dari iterasi kedua. Sementara iterasi pertama mungkin hanya spesial di India aja. Mulai dari 2
3 dan 4 menurut saya iterasi keempat ini merupakan iterasi yang paling komplit dan juga yang paling best lah yang didesain dan juga diproduksi oleh Yamaha. Mudah-mudahan informasi dan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama yang pengen gitu ya, pengen beli gitu ya motor dengan genre 150 cc sport full fairing. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.